Tom Lembong ungkap, perintah Jokowi soal harga pangan di sidang korupsi gula, segera nyusul jadi tersangka. Tom Lembong ungkap perintah Jokowi untuk kendalikan harga gula. Menurut teman-teman seperti apa? Kalau dari pandangan saya, ketika kasus ini muncul pertama kali di ruang publik, saya merasa dan saya menilai serta mendorong penegakan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan siapa yang masuk ke pemerintah maupun yang jadi oposisi. Kalau salah ya salah aja, kalau benar jangan dicari-cari kesalahannya, karena itu menjadi sentimen negatif nantinya terhadap penegakan hukum. Dan ya saya mendorong ini segera diselesaikan lah ya. Kasihan Pak Tom Lembong kalau kemudian nggak bersalah tapi dicari-cari kesalahannya. Kalau salah segera tetapkan salahnya di mana, hukumannya berapa lama. Dan untuk orang-orang yang menjolimi serta mengkhianati penegakan hukum, segera juga ditindak. Nama Jokowi disinggung di persidangan korupsi Tom Lembong. Guys, kasus korupsi yang diduga dilakukan Tom Lembong itu sampai sekarang ternyata masih belum tuntas loh. Bahkan Jokowi itu sempat disinggung juga dan disarankan untuk dijadikan saksi di persidangan kasus korupsi tersebut. Saran ini disampaikan sama ahli hukum administrasi negara Universitas Atmajaya yaitu Wirawan Chandra. Menurutnya presiden waktu itu yaitu Jokowi perlu dijadiin saksi buat memvalidasi pernyataan kalau Tom Lembong itu cuma menjalankan perintah presiden. Ahli hukum administrasi negara Universitas Atmajaya Wirawan Chandra menyarankan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi impor gula Tom Lembong. Keterangan itu pemirsa disampaikan Riawan saat dicecar pengacara Tom Lembong dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Menurutnya Joko Widodo seharusnya dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula guna memperjelas soal pemberian tugas kegiatan importasi gula. Mantan Menteri Perdagangan, yakni Tom Lembong, menyebut saran agar Presiden ke-7 RI dihadirkan sebagai saksi merupakan keterangan yang paling menarik. Buat saya ya tadi itu komentar saksi ahli hukum administrasi negara yang dihadirkan oleh penuntut ya supaya presiden yang menjabat saat itu juga dihadirkan dalam persidangan ya untuk memberikan keterangan bahwa memang betul beliau memerintahkan untuk semua aparat ya semua instansi ya untuk ikut membantu mengatasi gejolak harga pangan yang terjadi saat itu, termasuk gejolak harga gula ya. Pemanggilan Jokowi di persidangan korupsi Tom Lembong tunggu perintah hakim. Guys, banyak yang nilai kalau harusnya Jokowi itu ikut terseret dalam kasus korupsi impor gula Tom Lembong karena itu adalah perintah dari Jokowi sendiri, seperti yang dijelasin sama pengacaranya Tom Lembong kemarin. Kejagung sendiri jelasin kalau pemanggilan Jokowi ke persidangan korupsi ini tergantung perintah hakim guys, karena kewenangan proses persidangan ada di tangan hakim, bukan dari pihak Tom Lembong ataupun JPU. Tapi kalau menurut kalian, Jokowi ini bisa berpotensi terlibat korupsi apa enggak ya? Pak, itu statusnya. Saya kira terkait dengan perkara importasi gula kan sedang berproses kan di pengadilan. Itu baru keterangan. Nanti bagaimana fakta-faktanya kita tunggu, bagaimana pertimbangan majelis hakim. Itulah yang menjadi fakta hukum yang harus kita dalami, kita kaji apakah ada pihak-pihak lain yang terkait soal itu ya. Ini kan hanya baru keterangan yang disampaikan. Tapi apakah itu menjadi fakta hukum? Kita belum pada kesimpulan itu ya. Kita tunggu bagaimana nanti proses keputusan dari majelis terkait soal ini ya. Pak, terkait itu juga Pak, kan ini dari pihak Tom Lembong ini juga meminta agar dihadirkan Presiden Jokowi sebagai saksi karena itu terkait dari pada saat kemungkinan dia dari kejadian sendiri, tanggapannya itu berpulang kepada bagaimana sikap dari majelis hakim ya, karena ini kan sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, maka yang berwenang penuh terhadap jalannya proses persidangan itu ada di tangan majelis ya. Jaksa penuntut umum menjalankan penetapan ya, jaksa menjalankan putusan. Nah nanti bagaimana terkait soal itu ya kita serahkan bagaimana pertimbangan majelis terkait ini dan apa yang menjadi perintah atau penetapan ya. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai
jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor biasanya, dan juga melalui atasan langsung saya, yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya, yang tentunya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku yang dapat diambil ya untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung pada saya kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung ya, di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat ya. Dan beliau juga lazimnya suka menelpon langsung para menteri melalui ajudan beliau, dan dalam beberapa kali beliau menelpon saya, beliau juga mengecek status upaya-upaya kami dalam meredam gejolak harga pangan, apakah itu melalui importasi pangan atau melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Tom Lembong ini mengungkapkan bahwa Jokowi yang memberikan penugasan itu soal impor gula, karena memang ada tekanan-tekanan di situ begitu kan ya, harus mengimpor gula dan sebagainya. Dan bahkan apa yang disampaikan Tom Lembong ini kan memberikan penjelasan kepada publik begitu kan ya, bahwa dia menjalankan tugas juga dari menteri sebelumnya. Kenapa kok hanya Tom Lembong yang diperiksa? Kenapa kok hanya itu? Seret dong ya, Jokowi harus diperiksa dong begitu kan ya. Makanya biar imbang begitu penegakan hukum yang seadil-adilnya di situ, ya Jokowi harus benar-benar diperiksa. Ini kan gimana, kasihan Tom Lembong begitu ya, kasihan ini Tom Lembong. Kemarin sidang Tom Lembong, saksinya mengatakan ada perintah Jokowi dalam soal impor. Mau dibuka nggak itu? Harus dibuka. Tapi kalau dia dibuka, itu seperti membuka kotak Pandora. Evil evolves. Kejahatan keluar. Mau dibuka apa tidak? Ijazah Jokowi mau dibuka apa tidak? Jadi kita ada di dalam pertanyaan etis, mau dibuka atau tidak. Ada kepentingan politik, iya. Bisa nggak? Mungkin itu didiamkan karena sudah jadi problem seluruh rakyat, dari dapur mama sampai kamar kos mahasiswa bicara tentang pengupahan, bicara tentang pasar pramuka. Saya mulai dari Pak Tony ya. Pak Tony. Iya Pak. Pak Tom Lembong ini menjabat dari Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016. Ya. Saya melihat dari BAP Anda melakukan impor GKM, penjual produk ini, dalam rangka penugasan Kementerian Perdagangan itu tidak hanya dalam periode itu,
Tapi juga pada periode 2017 sebesar 100.000, lalu ditambah lagi 50.000. Lalu 2018 sebesar 100.000, 2019 sebesar 10.526, lalu ditambah lagi selanjutnya. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya impor GKM yang Anda lakukan ini dengan periode-periode setelah tidak dijabatnya oleh Pak Tom Lembong? Ada bedanya atau tidak? Tidak ada, Pak. Sama persis? Sama persis. Sama persis ini ya? Betul. Betul itu ya? Ya. Jadi hanya Pak Tom Lembong yang dipermasalahkan ya? Kalau Pak Tene, Pak Kasar Tene, ya sama, Pak. Sama. Anda kalau saya lihat di sini sampai 2020 malah. Ya. Sama persis atau beda? Ada beda? Sama, Pak. Sama persis? Sama. Anda ditanyakan nggak yang 20 itu tentang tadi yang pertanyaan-pertanyaan jaksa ini tadi? Yang periode 20, 2019 tadi ditanyakan nggak dalam BAP? Tidak. Tidak ditanyakan? Tapi hanya fokus ke Pak 2015, 2016 ini aja ya? Padahal Anda melakukan impor yang sama di 2017, 18, 19, dan 20 ya. Jadi tidak ada bedanya ya? Ya. Oke. Ini pertanyaan yang sama kedua perusahaan. Menurut pengalaman Anda, untung yang Anda dapatkan ini masuk dalam kategori wajar, kedikitan, atau kebanyakan? Coba Pak Tony dulu. Saya rasa wajar, Pak. Menurut Anda wajar? Iya. Kalau Pak Tene? Wajar, Pak. Wajar ya? Tadi saya hanya penegasan tadi. Tadi Bapak juga mungkin mendengar. Tadi Pak Felix mengatakan bahwa Indo Koperasi Angkatan Darat itu berhubungan dengan pihak Anda karena dia kenal dengan namanya Andi siapa tadi? Andi Baktiar. Jadi itu hubungannya karena melalui itu ya, Pak Andi Baktiar ya? Iya. Karena pernah bersama-sama dalam kegiatan Artagra Peduli. Oke. Pertanyaan saya terakhir untuk semuanya ya. Dalam proses tadi Anda mendapatkan izin impor GKM ini tahun 2015 sampai 2016 pada periodenya Pak Tom Lembong ini, terdakwa ini, apakah ada dari perusahaan entah melalui siapa memberikan sesuatu, baik itu fee, komisi atau apapun secara langsung, tidak langsung, atau melalui perantara kepada terdakwa? Anda dulu. Tidak pernah. Anda? Tidak ada, Pak. Oke, cukup. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong, kalau toh pada akhirnya ada kerugian negara itu dalam bentuk apa? Ya jangan lalu kemudian bahwa ada ada ungkapan dari publik atau netizen bahwa dikriminalisasi dan sebagainya begitu. Karena ini jelas bahwa di depan mata itu memang kalau ada temuan kerugian negara sampai ratusan miliar itu kan tidak masuk kepada Tom Lembong pada akhirnya. ini banyak komentar-komentar dari netizen yang mengatakan begini. Ini salah satu komentarnya. Coba kita baca ya. Di depan rakyat, depan termon stop impor beras, gula. Di belakang layar lain ya lagi sikapnya. Dia merentahkan impor. Nih yang mau dijadikan kaum apa ini? Ini komentar dari netizen ya. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong mengungkapkan pembicaraannya dengan Joko Widodo saat menjabat presiden mengenai upaya menstabilkan harga pangan. Hal itu diungkapkan Tom sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT PPI Charles Sitorus. Awalnya, anggota Majelis Hakim Alvis Setiawan mempertanyakan soal izin impor gula oleh PT PPI. Tom menjelaskan bahwa izin tersebut berawal dari perintah Presiden Jokowi melalui sidang kabinet untuk melakukan berbagai upaya agar harga pangan bisa stabil. Tom Lembong menjelaskan bahwa persoalan harga pangan sudah menjadi pembahasan dengan Jokowi sebelum dia ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan. Selain di rapat kabinet, Jokowi juga kerap membahas upaya meredam gejolak harga pangan ketika bicara berdua dengan Tom Lembong. Artinya berdua saja, Presiden langsung kepada saksi selaku Menteri Perdagangan waktu itu. Kira-kira kapan itu penyampaian secara langsung? Di Istana Bogor seingat saksi, kapan itu?
Tanya Hakim Alvis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, tanggal 30 Juni tahun 2025. Saya biasanya berbincang langsung termasuk empat mata atau hanya bertiga berempat dengan Bapak Presiden saat itu sekali setiap bulan atau sekali setiap 2 bulan, jawab Tom Lembong. Ya tadi kan Agustus September, masih di bulan yang sama atau di bulan yang berbeda? Tanya Hakim lagi, rasanya masih di bulan yang sama, kata Tom Lembong. Hakim pun menanyakan, pada Agustus September Tom bersama Menko Perekonomian era Presiden Jokowi juga membahas tentang harga pangan. Tom pun membenarkan peristiwa tersebut. Agustus September betul, itu prioritas yang sangat penting secara politis bagi Bapak Presiden saat itu, ujar Tom. Bukan hanya membahas dengannya, Tom Lembong juga menyebut Jokowi kerap membahas persoalan gejolak harga pangan dengan Menteri Koordinator Perekonomian kala itu. Kalau Menko Perekonomian, apa yang diutarakan kepada saksi sebagai Menteri Perdagangan waktu itu? Terkait spesifik ya, gejolak harga, khususnya gula. Tanya Hakim Alvis. Saya hanya ingat diskusi saya dengan Pak Menko itu dan juga dengan Bapak Presiden mengenai pangan secara keseluruhan. Tidak spesifik gula, jawab Tom. Tidak spesifik gula ya, cecar Hakim Alvis. Tidak spesifik gula, sahut Tom singkat. Tapi pangan secara keseluruhan, cecar Hakim Alvis. Gula tentunya menjadi bagian yang penting daripada yang sesuai peraturan pemerintah, Perpres, dan undang-undang dinyatakan sebagai bahan pokok dan barang penting, tutur Tom Lembong. Terkait gejolak harga, maka kemudian asumsinya adalah harga gula tidak stabil. Tidak stabilnya seperti apa waktu itu, di tahun 2015 itu? Tanya Hakim Alvis. Sebagaimana disampaikan oleh saksi di persidangan saya yang mulia, harga gula saat itu sedang naik dengan laju kenaikan kira-kira antara 10-15% per tahun, ucap Tom. Di saat target inflasi pemerintah adalah 3,5% per tahun. Berarti laju kenaikan harga gula saat itu kira-kira 3 kali. Sebagaimana diketahui, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebanyak 515,4 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015 sampai tahun 2016. Jaksa mengatakan angka tersebut merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara akibat perkara ini yang mencapai 578,1 miliar rupiah berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, BPKP. Tom dianggap bersalah karena mengizinkan sejumlah perusahaan swasta untuk melakukan impor gula kristal mentah, GKM. Jaksa menyebut, izin tersebut diberikan kepada Tony Wijaya NG melalui PT Enyels Products, Den Suryanto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tama Jaya, dan Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry. Selain itu, Tom Lembong juga disebut memberikan izin kepada Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atiwo melalui PT Duta Sugar International, dan Hans Valita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur. Mengimpor gula kristal mentah GKM untuk diolah menjadi gula kristal putih GKP padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula kristal mentah GKM menjadi gula kristal putih GKP karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi, kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, tanggal 6 Maret tahun 2025. Pada 2015, lanjut jaksa, Tom Lembong memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen GKM kepada Tony Wijaya NG melalui PT Enyels Products untuk diolah menjadi GKP pada saat produksi dalam negeri GKP mencukupi dan pemasukan realisasi impor GKM tersebut terjadi pada musim giling. Lebih lanjut, jaksa menyebut Tom Lembong seharusnya menunjuk perusahaan BUMN untuk mengendalikan ketersediaan dan stabilisasi harga gula. Namun, Tom justru menunjuk Induk Koperasi Kartika INKOPKAR Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia INKOPPOL Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia PUSKOPOL Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai SKKP TNI Polri. Kemudian, Tom Lembong juga disebut memberi penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT PPI untuk melakukan pengadaan GKP dengan cara bekerja sama dengan produsen gula rafinasi. Mereka disebut telah menyepakati pengaturan harga jual gula dari produsen kepada PT PPI dan pengaturan harga jual dari PT PPI kepada distributor di atas harga patokan petani (HPP). Perbuatan Tom itu diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1, Jo Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 pertama.